Baik, untuk pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang konsep manajemen pengetahuan. Kemudian untuk target ya dari materi ini adalah mahasiswa paham tentang bagaimana pengetahuan untuk memenangkan kompetisi. Kemudian yang kedua, pengetahuan dalam organisasi, kemudian menciptakan pengetahuan dan kehilangan pengetahuan. Nah, materi-materi ini yang perlu dipahami oleh mahasiswa. Coba kita lihat kembali pengertian apa itu manajemen. Semua pasti tahu ya bahwa manajemen itu adalah ilmu dan seni. Ilmu karena apa? Karena dilakukan atau diteliti dengan pendekatan ilmiah ya. Kemudian kalau seni itu ada keindahan. Ya, sehingga ilmu dan seni ini adalah tentang mengelola sumber daya dengan cara melakukan fungsi manajemen, planning, organizing, actuating, controlling, untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Jadi pengertian manajemen itu, kalau definisinya memang banyak sekali, tapi pada intinya adalah manajemen itu adalah seni atau ilmu untuk mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Kalau kita bicara efektif, pasti berkaitan dengan sumber daya. Kalau kita bicara efisien, itu pasti berkaitan dengan tujuan. Nah, kalau kita kaitkan dengan pengetahuan, tentu saja manajemen pengetahuan itu ya tujuannya adalah untuk mengelola sumber daya pengetahuan. Jadi manajemen pengetahuan itu ya termasuk ilmu dan seni untuk mengelola sumber daya pengetahuan. Di mana sumber daya pengetahuan itu kan dikelola itu berarti dikumpulkan, diseleksi, kemudian dikembangkan, disebarkan, dieksplisitkan gitu ya. Nah, ini untuk tujuannya adalah untuk melahirkan pengetahuan baru secara efektif dan efisien. Terutama adalah untuk memenangkan kompetisi. Baik, jadi kalau manajemen itu adalah mengelola sumber daya itu ada material, uang, ada sumber daya manusia, sumber daya mesin, dan seterusnya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Demikian juga manajemen pengetahuan itu adalah mengelola pengetahuan dari mengumpulkan, mengorganisasi, menciptakan, dan menyebarkan. Ya. Dan tujuan dari manajemen pengetahuan itu apa? Ya kita melahirkan pengetahuan baru atau produk baru. Sehingga kalau kita mengelola pengetahuan itu tidak hanya sekedar berhenti pada tulisan atau berhenti pada database pengetahuan gitu ya, tetapi harus sampai kepada inovasi, harus sampai pada produk baru atau pengetahuan baru. Nah, menurut Nonaka, dia mengatakan bahwa manajemen pengetahuan itu adalah usaha mengumpulkan, mengorganisasi, menciptakan pengetahuan baru, menyebarkannya ke organisasi, dan memanfaatkan pengetahuan tersebut dalam teknologi dan produk yang baru. Ini pemahaman tentang manajemen pengetahuan menurut Nonaka. Sehingga manajemen pengetahuan itu merupakan proses yang terus-menerus harus dilakukan oleh perusahaan, seperti proses spiral. Terus-menerus dilakukan. Kalau proses spiral itu berarti ada sosialisasi, ada eksternalisasi, ada kombinasi, ada internalisasi. Terus-menerus dilakukan. Sehingga ini yang disampaikan oleh Nonaka bahwa manajemen pengetahuan itu merupakan proses yang terus-menerus harus dilakukan
Dan proses tersebut akan menjadi satu budaya organisasi yang akan membentuk organisasi yang berbasis pengetahuan. Jadi yang kita kembangkan itu adalah organisasi atau perusahaan itu harus memiliki yang namanya habit atau yang namanya budaya organisasi. Dan di era sekarang, budaya organisasi itu harus berbasis pengetahuan. Nah, kemudian pertanyaan kita, kalau itu perusahaan, kalau itu organisasi, pengetahuannya berbentuk apa? Nah, pengetahuan organisasi itu adalah pengetahuan yang dimiliki oleh setiap karyawan atau setiap orang yang ada dalam organisasi tersebut atau perusahaan tersebut. Sehingga pengetahuan organisasi itu berada di dalam otak atau pikiran dari pegawai. Lupa apakah ada pengetahuan organisasi yang berbentuk eksplisit? Ya pasti ada. Ya kan? Nah, untuk menjadikan atau mengubah pengetahuan dari tasitnya pegawai menjadi eksplisitnya perusahaan itu ada suatu proses yang perlu dilakukan oleh perusahaan atau organisasi tersebut. Nah, seperti yang dilakukan oleh Unilever, ya. Apa saja yang dilakukan Unilever bisa Anda lihat di situ, ya. Bagaimana dia melakukan aktivitas-aktivitas di dalam organisasi itu berupa sharing knowledge, kemudian ada kegiatan coaching, kegiatan menulis pengalaman dia dalam hal marketing di blog, gitu ya. Kemudian juga ada perpustakaan atau ada wadah untuk mengelola pengetahuan yang bisa diakses oleh pegawai lain. Ini adalah usaha perusahaan agar pengetahuan itu tidak hanya tersimpan di dalam otak pegawainya, tetapi juga bisa dipindahkan ke orang lain dan juga bisa dieksplisitkan. Sehingga saat pegawai itu pergi dari perusahaan itu, pengetahuan tetap menjadi milik perusahaan. Nah, ini yang penting ya, Mas Mbak ya. Jadi pengetahuan itu kalau tidak diinovasi, ya hanya menjadi pengetahuan. Tetapi pengetahuan itu kalau diinovasi akan menjadi produk baru dan akan melahirkan pengetahuan baru. Seperti yang ada dalam slide ini adalah hasil kajian saya dan teman-teman ya, tahun 2009. Ini namanya e-gamelan. Ini tahun 2009-2010 itu saya kembangkan dan tadi wisuda pun masih diunggulkan ya, padahal sudah berusia sekitar 14 tahun. Saya meneliti 2009-2010 ya, sehingga sudah 24 tahun, itu masih menjadi unggulan Udinus dan dikembangkan oleh dosen-dosen tidak hanya sekedar e-gamelanku berupa software, tetapi ada juga dosen yang mengembangkan menjadi robot gamelan yang bisa menabuh gamelan secara otomatis. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah hasil penelitian saya tahun 2017. Waktu itu saya dapat hibah penelitian Stranas, kemudian luarannya adalah Emo Cepatku. Ini belum menjadi daya tarik ya, karena memang agak sulit ya. Dan Emo Cepatku ini sudah saya kenalkan tahun 2018 ya, sebelum pandemi itu ke Korea Selatan waktu itu dan diterima di Kedutaan Besar Korea Selatan. Emo Cepatku ini belum jadi karena ada satu lagi menu yang belum selesai saya buat. Menu itu adalah menu yang menjadikan handphone ini menjadi sinden. Sehingga orang hanya menulis notasi dan menulis
kata-kata gitu ya di situ, nanti akan dinyanyikan oleh sinden. Dan sinden itu tidak dari orang tetapi dari software. Sehingga e-mocopatku ini juga bisa menjadikan selain media pembelajaran, tetapi juga bisa menjadi alat yang menyenangkan bagi anak-anak SD, SMP, dan seterusnya. Nah, ini yang saya maksudkan bahwa pengetahuan itu melahirkan pengetahuan baru. Loh, Pak Tias kok bisa meneliti hal-hal seperti itu ya? Karena saya bukan background-nya budayawan ya, saya bukan budayawan. Saya S1 Matematika, murni ya dari Undip. S2 saya TI, dan S3 saya manajemen. Tetapi saya mendapatkan pengetahuan tentang gamelan, mocopat, tarian gitu ya. Kalau tarian sekarang saya sudah tidak bisa, karena badannya kaku semua kalau nari ya. Itu dari mana ya? Dari keluarga. Waktu saya kecil memang di rumah saya itu ada seperangkat gamelan yang sering ditabuh. Saat Bapak sudah pensiun itu pasti rutin ya, pokoknya tiap kelahirannya netonnya Bapak itu selalu ada orang berkumpul dan menabuh gamelan sampai malam. Demikian juga mocopat, saat saya SD pun pernah lomba yang mocopat di tingkat kecamatan, dan waktu itu pun bisa mendapatkan apresiasi juara. Ya, ini kan pengetahuan-pengetahuan yang memang saya dapatkan sejak kecil, sehingga saya nembang pucung ya bisa, Mas Kumambang bisa, Asmorodono bisa, kemudian Megatruh bisa, kemudian apa Sinom bisa. Saya yang belum bisa itu Durmo sama Mijil. Kinanti ya, Kinanti. 3 itu yang saya belum bisa. Ya dulu pernah sih ya Kinanti, tapi kok lupa, nyoba-nyoba kok mesti macet di jalan. Nah, ini pengetahuan yang saya dapatkan itu saya hubungkan dengan teknologi sehingga melahirkan suatu produk baru, yaitu e-gamelan dan e-mocopat. Dan ini menjadi unggulan ya bagi Udinus ya. Tadi waktu wisuda pun masih dipertontonkan, tapi sudah diinovasi berupa apa? Berupa robot gamelan. Dan Pak Rektor menyampaikan, Pak Tias, ini nanti akan saya buatkan untuk PBB. Jadi di PBB itu nanti ada robot gamelan yang dibuat oleh Udinus. Ya, luar biasa Pak Rektor kita itu ya, visioner banget. Ya, ini kekuatan beliau. Jadi kalau Pak Rektor menyampaikan ke saya, Pak Tias, ini saya punya 4 senjata untuk Udinus tahun ini. Apa saja Pak Rektor? Pertama tentang gamelan robot. Oh ya. Yang kedua tentang becek. Becek itu apa Pak? Becek itu adalah becak elektronik. Ini nanti becak elektronik itu akan menghiasi di Kota Lama. Itu nanti buatan Udinus. Oke. Yang ketiga itu adalah, selain becak elektronik itu adalah siwarik. Siwarik itu apa? Warak cilik. Di Warak Cilik, itu kan juga menggali pengetahuan lokal yang ada di Semarang. Kemudian diinovasi menjadi pengetahuan baru, menjadi suatu cerita Warak Cilik. Ya. Ini pinter-pinternya orang yang mengelola pengetahuan itu menjadi pengetahuan baru dan menginovasi gitu ya. Dan yang keempat itu adalah Rocaku. catur, Mas Agus. Catur. Ya, robot catur. Mas Agus kok tahu lah. Laudinus soal. Iya, pasti Vigo Mas Agus kok ya, ini bareng koncone mahasiswa ya. Oh ya, ada robot catur. Baik, ini 4 itu ya saya sharing ya, bagaimana Udinus itu juga mengelola pengetahuan yang tadinya pengetahuan biasa diinovasi menjadi pengetahuan baru, dan itu menjadi kekuatan senjata Udinus untuk menangkan kompetisi. Sampai kemarin Pak Menteri datang ya, melihat siwarik. Dan tadi juga ada rapat di kementerian itu menyinggung juga tentang karya robot gamelannya Udinus, disinggung.
Tadi saya sampaikan bahwa organisasi itu berbasis pengetahuan. Jadi organisasi itu menjadi membentuk suatu budaya. Kalau kita mengacu budaya organisasi, budaya itu dibangun dari proses yang terus-menerus. Nah, kalau kita melihat teori ya, teori bahwa untuk membangun suatu budaya itu minimal membutuhkan 18 hari. Itu bisa menjadi budaya ya, menjadi kebiasaan. Atau sampai ya 8 bulan ya. Itu akan membangun suatu budaya. Coba sebentar lagi kan ini puasa ya. Nanti kalau hari pertama itu terasa berat gitu ya, kedua berat, tetapi kalau sudah melewati 18 hari atau melewati sekitar 2 minggu, itu akan terasa ringan. Karena puasa itu menjadi habit, menjadi budaya kebiasaan. Apalagi kalau sudah lewat 19, 20 hari gitu ya, itu sudah menjadi biasa gitu ya, sudah menjadi kebiasaan. Jadi manajemen pengetahuan itu merupakan proses yang terus-menerus harus dilakukan oleh perusahaan. Tidak hanya 1 hari, 2 hari, tapi terus-menerus. Karena proses terus-menerus tadi itu akan menjadi satu budaya organisasi yang akan membentuk budaya organisasi berbasis pengetahuan. Saya sharing aja ya, saya pernah jadi kepala LPPM. LPPM itu Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Tahun 2009. Sebelumnya saya wakil rektor ya. Setelah wakil rektor 3, tahun 2009 berhenti saat diangkat oleh Pak Rektor menjadi kepala LPPM. Nah, apa yang terjadi waktu itu di Udinus? Belum ada yang namanya budaya kajian, budaya meneliti. Kalau nggak percaya silakan dilihat ya, atau di-searching aja di internet ya. Budaya meneliti Udinus sebelum tahun 2009 ada atau tidak? 0. Ya. Waktu itu saya sebagai kepala LPPM ingin membangun budaya penelitian waktu itu, dan saya menyampaikan ke teman-teman, saya tulis di belakang tempat duduk saya print gitu, penelitian untuk kesejahteraan. Itu untuk apa? Itu untuk menggugah para dosen agar apa? Tertarik untuk meneliti. Kemudian untuk meneliti itu harus punya kemampuan waktu itu ya. Ya, saya menggunakan teknik kucing. Saya undang orang UKSW waktu itu Pak Lasmono untuk melakukan kucing terhadap dosen-dosen yang tertarik untuk bisa membuat proposal penelitian. Kemudian saya undang Pak Joko Cewarno, pakar transportasi Unika, saya undang juga ke Udinus. Saya undang juga Prof. Joko Harun dari Universitas Muhammadiyah Surakarta ke Udinus. Sharing pengalaman, dan ini adalah teknik kucing. Sharing pengetahuan, sharing pengalaman. Dan waktu itu berhasil ya, tahun 2010, kalau dilihat aja di internet, 2010 itu Udinus bisa mendapatkan 22 proposal dosen muda di Kopertis. Yang tadinya 0 menjadi 22. Tertinggi nomor 2 setelah waktu itu adalah Universitas Muhammadiyah. Unimus atau Unisula itu saya. Ya setelah itu baru Universitas Muhammadiyah Surakarta, UMS baru Udinus. Pada kaget ya Kopertis ya, pada kaget. Nah terus setelah tahu lah Pak Tias yang ngelola ya seperti naik gitu ya, karena pengalaman saya menaikkan PKM program kreativitas mahasiswa waktu WR3 itu Udinus kan bisa sampai 32 waktu itu ya. Nah ini teknik atau strategi itu saya terapkan untuk dosen, ternyata juga berhasil. 22 penelitian Kopertis dosen muda, ada 1 stranas yang saya lakukan, saya juga dapat
Stranas ya dengan dana besar waktu itu 100 juta kali 2. Dan baru kali itu Udinus mendapatkan dana hibah sebesar itu. Kemudian juga di tahun 2010 itu ada juga dosen lain yang mendapatkan hibah Stranas ya, seperti Pak Rindra, Pak Fikri. Kemudian ada hibah yang lain juga dapat. Jumlahnya di atas 50 juta. Nah, orang pada tertarik ya. Waktu itu hibah untuk pemula itu, dosen pemula itu cuma 10 juta. Nah, ini ada 50 juta, ada 100 juta. Nah, ini menjadi apa? Menjadi budaya organisasi di Udinus, yaitu budaya riset, budaya meneliti. Dan akhirnya sekarang Anda bisa merasakan ya di Udinus banyak sekali hibah-hibah penelitian yang dikumpulkan itu bisa sampai lebih dari 2 miliar, 3 miliar, 4 miliar gitu, banyak sekali ya. Baik, ini sharing bukan pamer ya, tapi sharing apa adanya bagaimana saya membangun suatu budaya organisasi yang tadinya minim penelitian menjadi sekarang banyak penelitian. Budaya organisasi itu sebagai suatu sistem bersama yang dianut oleh anggota-anggota yang membedakan organisasi itu dengan organisasi yang lain. Jadi budaya organisasi itu unik, ya. Dan budaya organisasi itu adalah suatu sistem yang dianut oleh anggota-anggota atau pegawai yang ada dalam perusahaan itu. Dan itu menjadi karakteristik utama yang dihargai oleh organisasi. Ini kalau kita mengacu kepada pendapatnya Robin ya. Nah, kemudian seperti yang disampaikan oleh Pak Rektor, kita punya empat senjata. Ini 4 senjata itu berarti ada keunggulan yang harus digunakan untuk memenangkan kompetisi. Ya, Udinus untuk memenangkan kompetisi tidak bisa hanya tinggal diam, tetapi terus-menerus menginovasi. Sehingga muncul ya adanya e-gamelan, ada becek, ada siwarik, ada tadi Mas Agung? Rocaku, Pak. Rocaku ya, robot catur kampus Udinus. Ya Mas Agung, betul. Baik, sehingga itu adalah kunci keunggulan kompetitif. Nah, peradaban sekarang itu kuncinya apa untuk menangkan kompetisi? Ya harus kreatif. Dan juga tidak hanya bekerja atau bertindak individu, tapi juga tim atau bertindak kolektif. Jadi teamwork penting, ya, berpikir kreatif penting. Orang berpikir kreatif itu karena apa? Berpengetahuan. Tidak mungkin orang tidak berpengetahuan. Orang berpikir kreatif itu karena pengetahuan. Nenek moyang kita itu kreatifnya luar biasa. Karena apa? Ya karena dia berpengetahuan. Istilahnya itu kalau di dalam orang Jawa itu, kitabnya adalah kitab teles. Bukan kitab tertulis seperti yang kita baca. Kitabnya kitab teles. Kitab teles itu dia menyerap pengetahuan itu dari alam atau peristiwa. Sehingga kenapa simbol di Jawa itu adalah gunungan. Ada yang sudah tahu kenapa simbol kita itu gunungan? Kayon itu berupa gunungan. Di dalamnya itu pernah melihat gambar gunungan, Mas Agung? Kalau lihat pernah, Pak. Pernah dengar filosofinya, tapi lupa, Pak. Dalamnya ada apa saja nggak tahu ya. Kayak ada gambar apa ya? Harimau kayaknya ada ya, Pak. Harimau ya, terus apa lagi? Yang saya ingat harimaunya sih, Pak. Harimau saya juga suka lukisan harimau. Saya punya lukisan harimau ya dari Pak Taufik gitu. Oke, harimau, terus apa lagi? Ular gitu. Ada monyet. Ada merak. Itu ada banteng. Nah, itu adalah binatang-binatang yang punya, kalau istilah Jawa itu sengoro, kewibawaan.
Ya, coba Anda pernah merasakan kewibawaan macan enggak, atau singa? Saya pernah berhadapan-hadapan ya, bukan berarti berhadapan di hutan enggak ya, di kebun binatang. Di Jatim Park 2 itu ya, waktu kita makan itu kan sampingnya itu kan macan, itu kandang macan, dan di sekatnya itu kaca. Nah, saya melihat itu sengoronya dengan menatap mata singa itu memang menakutkan. Apalagi kalau dia sudah mengeluarkan auman, wow, gitu kan menakutkan. Ya. Nah, coba Anda perhatikan saat anjing dan kucing berkelahi. Anjingnya kenapa takut? Karena kucing itu mengeluarkan sengoro ya, kewibawaan. Dengan beker, dengan wajahnya itu, dia juga punya sengoro. Jadi itu membuat keder. Ya, anjing juga punya sengoro. Coba kalian ketemu anjing kan ya takut juga ya. Apalagi kalau dia menggonggong dan waktu dia mengeluarkan taringnya juga takut ya. Itu sengoro. Termasuk kera juga punya sengoro. Kewibawaan yang dia miliki. Tetapi manusia itu akan lebih kuat ya. Coba tatap ya, biarpun singa, macan itu sengoronya luar biasa, coba tatap matanya, dia akan melengos. Dia akan melengos ya. Malu atau mungkin kalah lah sama tatapan mata manusia. Baik. Jadi begini ya, Mas Mbak ya. Untuk menangkan kompetisi kita harus kreatif, dan kreatif itu butuh pengetahuan. Orang Jawa membuat gunungan itu karena peristiwa di Jawa itu gunung meletus itu sangat luar biasa. Gunung meletus itu kan bisa membawa berkah, bisa membawa bencana. Berkah itu karena apa? Tanah di Jawa subur. Ya kan? Sehingga kemarin saat Merapi meletus sebentar itu ya, itu komentarnya Raja Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 bahwa yaitu Merapi itu kan mengeluarkan material untuk menutupi galian-galian material yang diambil sama orang, dirusak sama orang-orang itu. Kalau galiannya itu sudah tertutup, ya tidak akan meletus lagi kan gitu ya. Ini apa ya? Dia belajar dari. Kemudian Mbah Marijan itu dulu juga mengatakan bahwa itu Merapi baru bangun, nembe bangun. Ya benar ya, setelah Merapi meletus, presidennya Jokowi, tolnya rampung gitu. Kalau enggak Merapi meletus, mungkin juga mencari pasir itu untuk membuat jalan tol juga susah. Tapi betul Mbah Marijan mengatakan Merapi lagi arep bangun. Nah, adalah muncul tokoh Jokowi yang suka bangun jembatan, suka bangun infrastruktur, sehingga itu sangat berguna ya bagi pemerintahan waktu itu. Nah, gunung itu adalah menentu hidup matinya orang Jawa. Dan gunung itu punya kekuatan. Sehingga bumi gonjang-ganjing, langit kelap-kelap itu mesti kan apa istilahnya gunungannya diubah kayak gitu ya. Nah, kenapa orang Jepang itu menggunakan simbol matahari? Ini kan juga termasuk pengetahuan kreatif yang dimunculkan ya. Kenapa simbol matahari terbit? Ya, ada yang pernah ke Jepang? Ada yang pernah ke Jepang? Ini rencana April katanya Pak Rektor mau ke Jepang ngajak saya gamel gitu ya, tapi aduh apakah saya mau ikut atau tidak karena kemarin kesehatan saya terganggu ya. Tidak boleh capek, tidak boleh stres kata dokter. Oke, kalau Jepang itu kalau musim seperti ini sekarang ini bagus mereka, bunganya bermunculan. Karena matahari mulai terbit ya. Tetapi saat bulan Desember, wah, mereka sangat mengharapkan yang namanya matahari. Hidup mati orang Jepang itu tergantung matahari. Sehingga selalu mengharapkan matahari terbit. Karena tanpa matahari terbit, Jepang akan membeku. Ya kan?
Sehingga simbolnya matahari. Dulu Eropa juga sama dewa matahari. Ya karena mereka tergantung sama matahari. Tapi kalau kita tidak, kenapa kita tidak simbol matahari? Kalau matahari itu biasa kok. Ya biasa ya. Dulu kenapa orang Eropa itu membuat jam gitu ya? Karena mereka butuh jam. Kalau kita nggak perlu lah, kita nggak pakai jam itu bisa saatnya makan. Oh ini kintir-kintir, wayai mangan. Ngerti ya Indonesia ya? Karena melihat matahari itu wis ngono terus. Ya, pagi, siang, malam itu sama. Tapi kalau kita di Eropa, di Prancis misalnya, musim panas ya, kita ke Prancis itu bulan Juni itu, yang namanya siang itu sampai jam 10-11. Jadi jam 6 sampai jam 11. Sehingga kalau puasa pas di Eropa pas musim panas ya tersiksa betul ya. Dia tidak makan dari jam 6 sampai jam 11. Karena maghribnya jam 11 malam. Kita pentas di UNESCO itu kan jam 7 sampai jam 10. Di sana itu suasananya masih terang ya. Terang benderang. Jam 7 itu masih seperti jam 3 siang. Sehingga kalau nggak melihat jam, ya nggak mungkin bisa tahu jam ini jam 3, jam 4, jam 5, itu mereka nggak bisa. Sehingga mereka menciptakan jam. Indonesia nggak perlu lah jam. Sehingga bawa jam itu kan gitu, tegak-tegakan toh. Indonesia itu bisa lihat matahari, oh jam 10, oh wayai mangan, oh wayai balik kantor, gitu kan bisa. Ya. Baik, kemudian juga simbol-simbol lain ya, itu kan mesti ada pengetahuan kolektif yang dia miliki sehingga memunculkan kreativitas simbol-simbol. Peradaban yang hanya berbekal kekuatan semata sudah berakhir. Dan bangsa yang mampu mengelola pengetahuan secara baik, yaitu mengelola kecerdasan dan kreativitas, maka bangsa tersebut akan memenangkan kompetisi. Nah, pertanyaannya apakah bangsa Indonesia itu sudah memperlakukan budaya sebagai aset pengetahuan? Kadang karena kita itu saking banyaknya aset pengetahuan tentang kearifan lokal, sehingga kita tidak menghargai itu sebagai aset pengetahuan. Dan bingung saat atau ribut saat bangsa lain mengklaim bahwa itu karya dia. Ya. Kalau Anda pernah ke Malaysia ya, atau mungkin lihat ada di YouTube. Malaysia itu kalau ada tamu negara, itu gamelan dibunyikan. Terus di sana gamelan asli ya, bukan rekaman ya, gamelan asli dibunyikan. Kemudian saat wisuda itu selalu juga dibunyikan gamelan, bukan rekaman tapi gamelan asli dibunyikan. Itu membuat kesan apa? Membuat kesan bahwa gamelan itu miliknya Malaysia. Saat Indonesia protes, tidak bisa, itu miliknya Indonesia dan sebagainya. Malaysia pintar jawabnya, loh itu gamelan kan dulu miliknya Majapahit. Kami kan nenek moyangnya Majapahit. Majapahit itu kan sampai ke Malaysia. Sehingga kami punya hak mewarisi gamelan yang diciptakan oleh Majapahit. Pintar kan jawabnya tuh. Sehingga Malaysia tetap aja mengklaim gamelan itu saya juga berhak memiliki. Nah, baru bingung kan saat seperti itu diklaim sama bangsa lain. Nah, pengetahuan suatu bangsa merupakan aset. Iya, merupakan aset. Pengetahuan suatu bangsa itu adalah hasil agregasi ya. Pengetahuan individu warga, baik itu pengetahuan eksplisit maupun tasit. Dan bangsa kita itu bangsa yang kaya dengan budaya. Coba Anda bandingkan dengan bangsa lain. Bangsa Jepang aja lah. Bangsa Jepang takjub loh sama budaya kita. Sehingga orang Jepang itu suka sekali kalau dapat suami orang Indonesia, orang Jawa terutama.
Ya, karena kelebihan dari budaya yang kita miliki, mereka takjub ya. Kekayaan budaya yang kita miliki itu berbentuk apa? Ya tarian, bahasa, adat istiadat, nyanyian, sastra, pakaian, filsafat, dan sebagainya. Nah, itu apakah kita sudah menjadikan semuanya itu sebagai aset? Nah, ini perlu kita pikirkan ya. Apakah kita juga punya andil bahwa kearifan lokal yang kita miliki itu sebagai aset pengetahuan. Kalau itu tidak dikelola, Mas Mbak, itu akan hilang. Mosok tepak hilang, lu tenan hilang. Ini sebab lesung ini. Apakah Anda masih menemukan ini? Jarang. Kalau dulu banyak ya lesung ini. Kemudian aset-aset lain coba kita lihat nanti yang mau punah ya, mau hilang. Ya karena apa ya? Karena sekali lagi bahwa ikan busuk itu kan dari kepala. Kalau bangsa ini tertinggal itu karena apa? Ya dari pimpinan. Baik itu DPR, Presiden, maupun pimpinan-pimpinan yang lainnya. Sehingga kesadaran pemerintah itu harus ditingkatkan ya, kesadaran untuk mengelola pengetahuan kearifan lokal. Indonesia sudah mulai ya mengelola kearifan lokal ini, tapi mungkin untuk menjadikan ini sebagai suatu produk yang mendatangkan kesejahteraan ini yang perlu dipikirkan. Ya, batik misalnya ya, batik juga ini sudah membudayakan, jadi pakai batik, pakai jas itu podo wae ya. Waktu pertemuan apa kemarin ya, G20 ya. Ya, itu kan mereka semua pakai batik juga. Batik itu selevel dengan jas. Itu adalah pakaian resmi. Ini juga pengetahuan yang dikelola akan punah. Contoh kesenian-kesenian ini sudah mulai punah ya. Budaya kentongan. Ini saya di RT, kebetulan saya ketua RT ya. Kemarin pertemuan itu saya membudayakan kentongan, memukul kentongan. Sehingga saya sudah beli 2. Rencana semua warga mau saya belikan kentongan. Karena saya mengantisipasi di RT saya itu hampir rata-rata penduduknya adalah penduduk pensiunan. Sepuh-sepuh ya. Kalau dulu waktu muda itu kalau diteriaki mungkin minta tolong langsung keluar. Kalau sekarang sepuh-sepuh susah. Sehingga kalau ada apa-apa mereka tidak bisa hanya telepon atau SMS. SMS malam-malam dibuka pagi hari. Malingnya Melayu gitu. Nah, sehingga mereka saya selesai kentongan. Jadi kalau ada maling gimana cara mukulnya, kalau ada bencana gimana mukulnya, kalau ada orang mencurigakan gimana mukulnya, itu saya sosialisasikan ya. Sehingga budaya kentongan ini di gardu sudah saya pasang, di rumah saya juga ada 1, sementara tiap warga mau saya belikan kentongan. Lah Pak Tias ngajak lagi ke zaman jadul ya, memang itu lebih efektif kok. Mau pakai handphone nggak bisa. Nggak bisa. Ya kentongan itu efektif lah untuk mengantisipasi supaya kalau ada kejadian itu segera bangun dan segera keluar untuk bareng-bareng melakukan aksi, mungkin aksi penangkapan atau aksi apalah. Ya ini juga tarian-tarian seperti ini itu sudah mulai punah ya. Nah ini juga ada pernyataan dari seorang pakar kesenian, pakar budaya ya, bahwa terdapat 40 kesenian tradisional di Jawa Barat punah dan 80 lainnya diambang kepunahan. Ini kenapa? Enggak dikelola. Pengetahuan itu tidak dikelola ya akan punah.
dan berganti dengan ya pengetahuan atau budaya baru atau habit baru. Coba Anda amati aja di masyarakat, kan mereka punya kebiasaan baru ya. Kalau saya waktu kecil, ngeton itu pamongan, makan pamongan itu budaya kan, untuk memperkenalkan lidah anak-anak dengan pengetahuan-pengetahuan masakan lokal. Tapi sekarang ulang tahun McD. Ya Mas Agung ya, ulang tahun McD karena ada promo ya untuk ulang tahun anak-anak, berapa ada promonya. Senang promo, tapi itu adalah strategi untuk mengubah pengetahuan rasa. Nah, lama-kelamaan ya seperti ini punah makanan-makanan seperti ini. Nah, coba saya ingin tes ini. Ini namanya apa? Yang ini. Coba ada yang tahu? Gerontol, Pak. Gerontol, tahu ya. Gerontol. Gerontol ya. Oke, kalau ini ya, ini nggak tahu nih. Apa ya? Ini kesukaan saya nih waktu di desa tuh. Ibu saya kalau masak ini, wah enak banget. Ternyata adik saya juga pintar masak kayak gini. Sampai saya tuh di kebun saya nandur ini, biji ini. Apa coba? Ini namanya jublek. Jublek itu dari gudi. Gudi tahunya gudi, kopi. Gudi di sayur jadi seperti ini. Ada sambal tasinya, ada gerehnya, enak tenan ini. Kesukaan saya ini. Ya, namanya jublek. Pasti nggak tahu. Kalau ini tahu ya? Lesung. Oh? Kue lesung. Apa? Kue lesung. Oh, mungkin tiap daerah mungkin beda-beda ya. Ya, biasanya ada kalau ruahan. Ya, ruahan ya. Kue lesung, Mas. Iya, biasanya cucunya sama apem, Pak. Mas Agung dari daerah mana kok kue lesung? Dari Semarang, Pak. Semarang. Ini apa ini ya? Dumbek, Pak. Apa, Mbak? Dumbek. Kalau tapi namanya dumbek. Dumbek. Oh, dumbek. Patung ya. Iya, mungkin ada yang selor tahun atau ada selor tahun apa ya? Ya, ada tadi apa ya yang ya pokoknya kalau pas ini ya apeman itu ya, ini ruahan. juga ruahan itu di daerah Boyolali ke sana itu keluar ya. Baik, kalau yang ini apa ini? Bubur sumsum. Nah, ini dimasak biasanya kalau di desa itu kalau sudah selesai bubur kesel. Ya, nambah nih kesel gitu ya. Saya nggak tahu apakah betul itu terus menghilangkan kesel. Tapi yang jelas, mangan seperti ini kan tidak pakai tenaga ya. Hanya dilek aja mak blender masuk kan, sehingga kesel-keselnya hilang. Iya, nggak usah mamah. Sambil ngobrol gitu, makan, mengevaluasi pegawai pekerjaan sebelumnya, ngobrol, nggak usah ngunyah itu, cuma nelan les gitu ya. Dan isinya adalah beras, bukan beras toh, gandum ya. Dengan gula. Kincong. Ya, gula Jawa ya. Gula Jawa. Ya, betul, kinco ya. Di daerah saya juruh, Pak. Apa? Juruh ya, jangan sama saja juruh ya. Ini apa ini kalau ini? Ini juga kesukaan saya nih. Sambal tumpang. Bukan. Ini namanya oblok-oblok. Oblok ya. Oblok itu ada tempe, ada yang macam-macam itu dikasih dengan kelapa muda ya. Kelapa muda dioblok-oblok gitu ya. Yo kesannya kayak jijik gitu ya. Tapi enak oblok-oblok itu ada kentangnya, tempenya gitu ya. Baik. Yang ini
Ini apa nih? Botok. Botok. Ya, godok ya, itu gembrot namanya. Botok ilmu. Namanya gembrot. Nah, gembrot itu ya botok, tapi dari daun ketela ya. Nah, hal-hal seperti itu mungkin bisa saja 10, 15 atau generasi anak-anak sekarang setelah dewasa mereka tidak mengenal itu. Mereka akan mengenal makanan-makanan seperti kimchi gitu ya. Kimchi yang tadinya kita tidak tahu ya, taunya asinan gitu ya. Terus mereka mengenal kimchi. Mereka mengenal burger. Mereka mengenal makanan-makanan lain yang memang berasal dari negara luar dan itu dikelola sama mereka ya. Sehingga kalah lah. Mereka mungkin membalut ya kimchi itu adalah menyehatkan gitu. Banyak serat kan gitu ya. Padahal kita sebetulnya nggak perlu kimchi. Kimchi kan memang untuk negara-negara yang musimnya empat musim kan. Saat mereka musim dingin memang perlu kimchi. Kalau kita kan nggak perlu ya, karena selalu tersedia ya. Alam selalu menyediakan yang bergizi dan yang menyehatkan bagi tubuh kita. Oke. Gudeg itu penelitiannya gudeg itu tidak ada apa-apanya, itu malah menyebabkan penyakit gula. Diteliti lah LAE ya, gudeg itu seharusnya apa, misalnya dicarilah kenapa orang dulu atau orang nenek moyang kita tuh menciptakan gudeg. Gudeg itu kan istilahnya sayur basi ya, karena sayur yang sudah lama gitu, ya kan? Ya tapi Ingat gula Bali ya Pak. iya, tapi kan coba dikaji lah, mesti ada manfaatnya. Kenapa gudeg gitu? Kimchi juga termasuk kan sama kan basi gitu, tapi kan mereka bisa mengelola bahwa kimchi itu menyehatkan. Kenapa tidak ada kajian-kajian gudeg itu juga membuat misalnya perut kita menjadi normal gitu ya, membuat perut kita pencernaannya sehat. Ya, belum ada kajian-kajian ke situ. Sehingga orang makan gudeg, oh lara gula. Ki wong Yogyakarta, wong Solo kan akeh lara gula mergo mangane gudeg. Orang terus takut ya makan gudeg gitu. Baik, ini yang mungkin bisa punah sekitar 10-15 tahun kalau orang tua tidak memperkenalkan. Saya tuh memaksa anak saya untuk makan jublek ini susah. Ya, saya kan sering kalau pulang ke Ambarawa, ke Brongkol, desa saya itu, saya minta adik saya untuk memasakkan jublek kayak gini. Anak saya suruh makan, ya nggak doyan ya. Dia mengatakan rasanya manis, mosok lauk rasanya manis. Ya karena lidahnya belum mengenal enaknya gudeg gitu mereka, enaknya jublek. Bodoh juga sama ya, sedikit mereka mau makan tapi ya tetap kalah sama makanan-makanan apa namanya, Indomie, makanan fried chicken, burger ya mereka. Ya, ini tugas kita semua ya untuk mengelola pengetahuannya. Kerajinan ini juga punah, tapi sekarang sudah ada kesadaran ya besek ini mau dihidupkan kembali. Oke lah, harganya mahal nggak apa-apa, tapi ini kan buatan manusia pakai handmade ya. Dan ini tidak merusak lingkungan karena ini besek ini kalau sudah diterima beseknya disimpan loh, bisa untuk tempat berambang bawang gitu ya. Kalau saya ini tumpuan besek banyak sekarang, sudah ada budaya misalnya memberi makanan itu tempatnya besek bukan plastik lagi. Besek, sehingga beseknya nanti bisa disingkirkan, nggak dibuang eman-eman. Kalau plastik buang, tapi kalau besek eman-eman disimpan gitu ya. Itu bisa dipakai untuk ya berbagai macam fungsi lah besek.
baik tampah ini juga dulu orang menggunakan tampah kan untuk beras supaya bersih gitu ya. Setelah ditutup baru ditampah itu untuk menghilangkan kotorannya itu. Sekarang sudah mulai langka juga ya, tapi di tempat saya itu masih digunakan tampah ini untuk menyimpan ya bawang brambang tuh, istri saya menyimpan di dapur itu ya. Ini mayung montro ini ya juga ya seperti ini nanti juga akan punah kalau nggak dikelola. Nah, kenapa pengetahuan lokal itu punah ya? Karena kalah kompetisi. Harganya mungkin lebih mahal, kemudian juga nyarinya susah, gitu kan? Kemudian juga tidak praktis. Kemudian juga bisa pengetahuan lokal itu punah karena tidak dikelola menjadi pengetahuan baru. Ya. Yang berikutnya adalah kurangnya usaha branding. Gamelan itu di branding sama Malaysia. Luar biasa brandingnya. Biarpun mungkin yang ditabuh itu ya tidak seindah yang kita miliki. Tapi mereka mampu membranding bahwa gamelan itu milik Malaysia. Yang berikutnya adalah tidak bisa beradaptasi dengan kemajuan dan tidak mempunyai nilai ekonomi. Kenapa bahasa Jawa atau bahasa lokal itu tidak atau kalah dengan bahasa Inggris? Karena bahasa Jawa tidak bisa dipakai untuk mencari pekerjaan. Kalau bahasa Inggris bisa nyari pekerjaan ya. Dibutuhkan karyawan bisa berbahasa Inggris secara aktif, kan? Tidak ada yang namanya dicari pegawai yang bisa berbahasa Jawa itu jarang. Bahasa Inggris ya untuk pekerjaan. Bahasa Arab, bahasa Arab juga kan ada nilai ekonomis, ada nilai plus ya. Lupa yang namanya bahasa Jawa kan bisa dipakai untuk nilai ekonomi, jadi dalang, ya, di Pranotocoro, ya, tapi kan tidak banyak. Tidak banyak ya. Baik, berikutnya adalah siklus manajemen pengetahuan. Seperti yang saya sampaikan waktu pertemuan awal itu bahwa pengetahuan di dalam perusahaan itu ada dua kelompok yaitu eksplisit dan tasit. Ya, eksplisit itu bentuknya objektif, rasional, dan teknikal. Kalau tasit itu subjektif, kognitif, experiential learning. Dan fisiknya kalau eksplisit itu policies, goal, strategi, paper, report. Jadi berupa laporan gitu ya, berupa dokumen strategi, tujuan, kebijakan gitu ya. Kalau tasit, highly personalis. Kemudian kalau penyajiannya, kalau eksplisit itu kodifikasi atau codified. Kalau tasit ini ya memang sulit ya diformalkan. Sehingga bukan kodifikasi tetapi personalisasi. Jadi personalisasi harus. Ini juga saya ketemu di kelas ini termasuk proses perubahan tasit ke tasit ya. Saat cerita itu kan tasit saya keluar semua dan Anda menangkap itu sebagai tasit. Kalau codified itu saat saya nulis buku, saya menulis jurnal, penelitian itu adalah kodifikasi. Mengkodifikasi itu adalah pengetahuan tasit kita itu diwujudkan dalam bentuk eksplisit. Ini namanya kodifikasi. Kemudian kalau eksplisit itu mudah diproduksi, sedangkan tasit itu tidak mudah ditiru. Nah, tasit itu sedikit, ya ini terbalik nih. Kok bisa terbalik ini? Yang atas itu Benar, Pak. tasit itu yang banyak, eksplisit yang sedikit, ini terbalik nih. Kemarin ini terbalik ya, ini ya.
Ini nanti menyesatkan ini. Oke, ini saya gambar ini saya ambilkan dari buku saya loh ini, betul. Di buku saya juga kemarin sudah saya ganti ya. Nah, ini sudah benar. Ini hapus lagi ya. Nah, kalau ini benar, eksplisit itu lebih sedikit dibanding tacit ya. Kalau kita punya pengetahuan terbatinkan itu lebih banyak dibanding kita mengeksplisitkan pengetahuan kita, menulis, membuat buku, membuat karya, itu kan sedikit ya. Tapi kalau pengetahuan kita himpun, wah banyak sekali. Oke, pengetahuan saya saat saya meneliti tentang gamelan itu, yang tidak saya tulis itu buahnya. Ya, banyak ya. Saya cuma menulis laporan, paper, buku gitu ya. Tapi yang tidak saya tulis itu buahnya. Seperti misalnya saya wawancara itu gamelan slendro, pelok gitu ya. Slendro itu 5, itu pon mage kliwon legi paing 5 gitu ya. Kalau pelok itu 7, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, ada 7. Ini adalah pola yang ditemukan oleh seorang industri ya, dia penghasil gamelan ya. Saya tanyakan loh, Bapak punya pengetahuan ini dari mana? Ya dari kitab teles. Ya dia menemukan pola sendiri dan dia dapat dari nenek moyang turun-temurun. Sehingga yang asli itu ya pon mage kliwon legi paing itu adalah asli Jawa itu kan. Karena pon mage kliwon legi paing itu asli Jawa. 5 itu budaya Jawa kan sakral ya. Pon mage kliwon itu kliwon itu tengah. Sehingga kenapa Jum'ah Kliwon itu disakralkan ya, karena kliwon itu di tengah. Dulur papat nimo pancer, lah pancernya kliwon. Kalau kita ini pengetahuan tacit juga ya, enggak ada dalam tulisan juga susah dicari. Dulur papat nimo pancer, tunggal sapertapan. Kita itu manusia itu kan saat di kandungan itu kan ada 4 saudara. Darah, ari-ari, terus ada apa ya, kawah, terus ada lagi puser. Ya, ada 4 saudara ini dan diyakini orang Jawa dia adalah punya nyawa semua ini. Dan dia tugasnya adalah melindungi pancer yaitu bayi. Sehingga saat bayi lahir ini 4 saudara ini mati, tapi dia rohnya masih tumbuh, berkembang sama dengan pancernya bayinya. Sehingga sedulur papat ini wujudnya juga persis sama seperti kita. Dia juga tumbuh seperti kita, tapi dia tidak berwujud karena sudah mati. Ini kan kalau pemahamannya orang Jawa kan itu sedulur papat limo pancer. Kakang kawah di hari-hari. Kakang kawah dirai itu kan kakang kawah dirai hari-hari darah sama puser. Jadi kalau ini juga saya dapatkan saat saya penelitian di Keraton ya. Jadi sebelum kita ngerekam gamelan itu mereka membuat tumpeng, gunungan ya, sekali lagi gunungan, tumpeng. Di atasnya itu ada lombok abang. Kenapa lombok abang? Itu lambang kekekalan, keabadian. Kalau kita melihat lombok abang itu lahar, Pak, itu kan gunung pucuknya lahar merah, itu ya bukan. Itu lambang kekekalan. Yang nanya lombok itu mau digodok, digoreng, dulek, podot, tetap abang. Itu kekekalan. Kemudian ada di samping-sampingnya itu ada ketan, warna biru.
ada warna ireng, hitam ya. Ada warna putih, ada warna coklat. Dan posisinya itu harus pas gitu ya. Jadi yang biru tadi atau hijau atau biru itu ditujukan ke penguasa selatan. Kemudian warna hitam itu ditujukan ke Merapi. Kemudian warna putih itu, warna coklat itu ke Gunung Lawu. Kemudian yang putih itu ke Delepih. Mas Agung tahu Delepih enggak, Mas? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu ya, ini banyak nggak tahu. Tapi sedulur papatnya Keraton Solo itu jadi penguasa kidul, Merapi, Lawu, dan Delepih. Delepih itu adalah Kayangan. Kayangan itu daerah daerah Wonogiri. Itu ada dusun Delepih. Atau Kayangan itu tempat bertapanya Panembahan Senopati, berupa suatu gua kecil gitu ya. Jadi kalau nanti pergi ke Delepih, dicoba aja masuk ke lubang batu itu. Kalau bisa masuk berarti katanya apa yang dicita-citakan berhasil. Itu juga pengetahuan lokal ya. Tapi kalau saya yang gemuk gini ya susah juga ya masuknya. Ya. Jadi itu ada 4 penjuru yang menjadi saudara. Ya, kemudian pansernya itu apa? Keraton Solo. Coba Anda bandingkan Keraton Solo dan Yojo. Saat gempa, saya waktu gempa itu kan datang juga ke Solo, ke Klaten gitu ya, ke Klaten, ke Jogja gitu ya. Jogja porak-poranda juga kan, Bantul terutama. Klaten ya, tetapi coba mendekati Solo hilang loh. Hilang. Ya, mulai Delanggu itu sudah tidak ada loh. Hilang. Coba Merapi meletus. Jogja itu ketar-ketir juga kan, kalau Merapi meletus. Kenapa Solo nggak diwawancari? Aman Solo. Jarang lah namanya Solo kena lahar dingin atau lahar apa itu, atau debu Merapi itu jarang lah Solo. Ya, kemudian ada hal lainnya juga, ya kalau orang Keraton mengatakan, loh kita dilindungi oleh 4 saudara. Keraton Solo dilindungi oleh 4 sedulur. Nah kemudian juga mengatakan Jogja itu kan berada dalam garis lurus antara Merapi dan penguasa selatan, sehingga Jogja itu rawan sekali goncangan. Ya, karena berada persis diapit, bukan sedulur papat lima pancer, tapi diapit oleh 2 kekuatan, yaitu Merapi dan Segoro Kidul, sehingga berbahaya gitu ya. Ini yang cerita orang Keraton Solo ya, Gusti Puger. Gusti Puger itu anaknya PB12, itu adiknya PB13. Ya cerita ke saya. Banyak cerita kalau saya ceritakan di sini nanti jadi mata kuliah dongeng. Nanti aja kalau ketemu saya sambil ngobrol sambil ngopi gitu ya. Bisa cerita-cerita lah tentang apa, banyak sekali yang saya dapatkan dari keraton itu yang tidak saya tulis. Baik, ini kan karya-karya saya ya, yang saya eksplisitkan berupa buku dan sebagainya, termasuk Haki karya Ega Melan. Ini adalah karya yang saya buat tahun 2009-2010. Nah ini adalah tahapan ya, tahapan untuk mengelola pengetahuan kearifan lokal di desa. Ini yang saya sampaikan ke anak-anak indigenous knowledge management. Ya, dia saya tugaskan untuk mengelola pengetahuan yang ada di desa. Jadi mengelola kearifan lokal yang ada di desa. Pertama adalah mengelola informasi desa, mengelola pengetahuan desa, menginovasi, kemudian yang terakhir adalah untuk kesejahteraan. Ya ada
pengembangan desa, ada. Ini adalah tugas yang memang saya sampaikan ke anak-anak indigenous knowledge management, dan mereka berhasil membuat suatu kajian-kajian tentang bagaimana desa itu pengetahuan lokalnya dikelola. Ya. Nah, mengelola pengetahuan itu, ini nanti akan saya sampaikan di pertemuan berikutnya ya. Ini kita mengacu ke model spiralnya Setsi. Model spiralnya Nonaka, namanya model Setsi. Ada 4 aktivitas, yaitu S itu sosialisasi, E itu eksternalisasi, C itu adalah kombinasi, I itu adalah internalisasi. Kalau sosialisasi itu adalah tasit ke tasit. Kalau saya ngomong itu didengarkan oleh mahasiswa, ini adalah tasit saya keluar, kamu tangkap menjadi tasitmu. Sehingga yang tadinya mungkin tidak tahu tentang sedulur papat lima pancer, kemudian tahu. Nah, ini tasit ini. Kalau tidak ditulis, gitu ya, tidak ditulis, itu yang tetap menjadi pengetahuan tasitmu. Sehingga mungkin nanti kalau ketemu temanmu, Anda bisa beritahu di Keraton Solo itu Merapi meletus aman karena apa? Dilindungi oleh 4 saudara. Apa saja? Ada penguasa Laut Kidul, penguasa Merapi, penguasa Lawu, dan ada Delepeh. Orang kan mesti tertarik. Lu Delepeh mana? Kalau Merapi tahu, Gunung Kidul tahu, Lawu tahu, Delepeh mana? Nah, kemudian cerita Delepeh itu adalah daerah Kayangan sana di Wonogiri. Nah, searching aja di internet ya. Di sana itu adalah tempat bertapanya Panembahan Senopati. Nah, sudah cerita menarik kan. Nah, ini kan tasitmu ya. Kalau pintar cerita pasti akan menarik. Oke, ini sosialisasi ya. Proses seperti saya ngomong kayak gini itu sosialisasi. Kemudian apa yang saya sampaikan itu akan menjadi tasit mahasiswa. Tetapi kalau mahasiswa itu menulis apa yang didapatkan oleh pengajaran yang saya sampaikan itu berupa catatan, itu namanya proses eksternalisasi. Catat gitu ya. Atau dibuat model-model, bunder-bunder, garis-garis gitu ya. Itu adalah proses eksternalisasi. Nah, kemudian kalau proses eksternalisasi itu mungkin saat kamu kuliah itu 12 kali pertemuan itu menjadi suatu catatan dan itu dikembangkan dengan mungkin searching internet, buku-buku dan sebagainya, ini adalah proses kombinasi. Sehingga kalian bisa menulis jurnal, bisa membuat buku gitu ya. Nah, kemudian buku atau jurnal atau mungkin tulisan di web gitu, itu kan dibaca orang lain, ini proses internalisasi. Internalisasi itu saat saya membaca buku gitu ya, ini adalah internalisasi. Saat saya membaca jurnal orang lain itu adalah proses internalisasi. Nah, nanti kalau sudah punya pemahaman internalisasi, kemudian saya menjadi penceramah, berarti mengeluarkan tasit saya, itu adalah proses sosialisasi. Terus menerus, ini menjadi spiral. Oke lah, ini nanti akan saya jelaskan di pertemuan itu ya. Ini proses bagaimana mengelola pengetahuan yang ada di desa. Ini model yang saya buat, di mana pedesaan pun pengetahuan di desa itu perlu dikelola, karena desa itu adalah terdapat banyak pengetahuan lokal yang kalau dibiarkan punah, sehingga perlu ada tindakan untuk mengelola pengetahuan lokal. Ya seperti ini ya, orang tani, Pak Tani gitu ya. Dia kemudian bisa berhubungan dengan sistem, kemudian nanti sistem itu akan menghasilkan inovasi kreatif yang akan menghasilkan pertanian modern gitu ya, kemudian ada keramaian gitu ya, kemudian ada produk-produk inovasi lain. Nah, ini kan dasarnya adalah pengetahuan bisa membangun seperti ini ya. Ini model yang saya kembangkan untuk mengelola kearifan lokal di pedesaan. Kenapa dikelola? Ya hilang kalau nggak dikelola. Dan pengelolaan itu bisa menggunakan model Setsi.
Kemudian pengetahuan lokal desa itu harus diinovasi untuk menjadikan apa? Ya harus menjadikan pengetahuan baru atau mungkin produk inovasi baru. Dan ini diharapkan bisa memberikan nilai ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat desa, sehingga desa yang mampu mengelola pengetahuan lokal akan memenangkan kompetisi dan menjadi desa gemilang. Ini untuk motivasi ya, bagaimana suatu wilayah atau pedesaan itu pastilah punya pengetahuan lokal. Di desa saya itu, desa Brongkol sana, ya pastilah punya pengetahuan bagaimana menanam durian, karena di sana terkenal durian. Tapi di sana itu belum seperti apa ya, mengolah produk durian ini supaya tidak menjadi musiman. Di produk misalnya diubah menjadi es krim, diubah menjadi jenang, diubah menjadi apa gitu, belum ada. Sehingga dia belum sampai mengembangkan pengetahuan produk lokal ini menjadi produk inovasi, belum. Dan ini sebetulnya bisa digunakan sebagai pengabdian masyarakat. Oke, ini siklus KM, besok saya sampaikan. Baiklah, itu untuk hari ini. Mungkin ada pertanyaan, silahkan. Ini sudah jam 20.51 ya, nggak terasa ya, 1 jam lebih. Ya. Saya tuh kalau cerita tentang hal seperti itu tuh, aduh nggak terasa. Padahal kalau ngajar-ngajar biasanya, kalau 1 jam itu sudah capek. Silahkan, mungkin ada pertanyaan atau mungkin sharing, silahkan. Izin Pak Rias. Silahkan Mas Agung. Iya Pak. Tadi kalau disampaikan bahwa mungkin kearifan lokal Indonesia itu bisa dibilang kalah bersaing dengan budaya-budaya barat zaman sekarang ya Pak ya. Entah Ya. itu budayanya, makanannya, segala macamnya. Yang anak muda zaman sekarang udah nggak bisa nari jaipong, bisanya K-pop. Nah, tapi Faktanya seperti itu. kenapa justru orang luar justru tertarik dengan budaya kita, Pak? Kalau dinilai itu mungkin kuno, ketinggalan zaman. Tapi orang kita sendiri sudah nggak mau mengembangkan atau mengelola, sementara orang luar itu malah, oh ini sesuatu yang unik nih. Nah, itu gimana, Bapak? Ya, namanya rumput tetangga kan lebih hijau, Mas. Ya, Mas Agung ya. Iya, Pak. Ya, itu kadang mungkin memang rumput tetangga lebih hijau dibanding rumput di rumah gitu ya. Jadi orang itu mesti suka apa yang ada di tetangganya gitu ya. Seperti orang barat suka dengan gamelan, gitu ya, jaipong dan sebagainya. Dan sebetulnya memang ada nilai-nilai adiluhur sehingga mereka itu menemukan hal yang baik ya di gamelan gitu ya, sehingga mereka menyenangi. Coba Anda bisa dengarkan ya, suara gamelan itu kalau ditabuh bareng-bareng itu akan antara suara kecil, sedang, dan rendah itu kalau ketemu itu jadi suasana yang luar biasa. Itu yang tidak bisa diciptakan oleh alat musik lainnya. Ya, konser musik yang pakai biola dan sebagainya itu masih kalah sama konser gamelan. Karena pertemuan antara suara kecil, sedang, rendah itu menjadikan rasa itu bergetar. Ya Mas Agung, itu sudah nggak terlatih, nggak bisa merasakan itu. Kalau Anda mendengarkan kaset, ya beda. Coba Anda dengarkan langsung kerawitan langsung, bukan kaset. Itu akan mempengaruhi rasa. Dan orang-orang Barat seleranya tinggi. Selera yang tinggi itu bisa merasakan bahwa
gamelan itu merupakan cita rasa tinggi. Ya. Kadang kita melupakan Mas Agung ya. Iya. Nah itu Mas, jadi kita tuh punya hal yang luar biasa, tapi sebetulnya kita nggak merasa orang luar itu yang merasakan gitu ya. Kenapa? Ya mungkin juga prinsipnya bisa tadi rumput tetangga lebih hijau, itu bisa. Yang kedua, ya karena memang itu bagus. Apa yang kita miliki itu bagus. Ya. Jadi kalau dulu itu ada yang mengatakan bahwa musik klasik itu kalau didengarkan orang hamil nanti anaknya cerdas gitu ya. Musik klasik apa itu namanya Mozart gitu ya, itu cerdas katanya. Tetapi ada penelitian juga orang yang nabuh gamelan itu lebih cerdas dibanding orang yang tidak nabuh gamelan. Itu ada penelitian seperti itu ya. Ya sehingga gamelan itu kalau didengarkan anak ibu-ibu yang sedang hamil, anaknya juga cerdas. Cerdas, tidak kalah sama musik klasik, sama Mozart dan sebagainya. Itu kan kita karena kalah dalam mengelola pengetahuan aja. Gamelan tidak kalah sebetulnya. Sayang tidak dikaji, sayang tidak dipublikasikan, sayang tidak polakan, dimodelkan jadi gamelan yang seperti apa yang membuat cerdas dan sebagainya itu saya tidak ada kajian-kajian seperti itu. Atau kalau ada kajian tidak dipublikasikan atau mungkin tidak terkenal gitu ya. Tapi kalau orang barat sudah mengetahui itu. Itu Mas Agung. Iya, Pak. Tapi kalau makanan saya juga tidak yakin lah mereka mau makan makanan yang kita makan. Tidak yakin ya. Tapi kalau mereka makan rendang itu suka ya, rendang gitu ya. Tapi kalau makan seperti makanan yang saya tampilkan tadi ya, misalnya oblok-oblok gitu ya, mereka mungkin nggak suka juga. Padahal makanan Jawa itu kan penuh filosofi ya, Pak. Oh pasti. Gimana Mas Agungnya menarik ini? Filosofinya gimana Mas? Enggak, Pak. Maksudnya kayak apem. Apem itu kan sebenarnya dulunya diambil dari bahasa Arab ya, Pak. Ya. Afwan atau memaafkan itu kan ya. Kita diajarkan budaya untuk memaafkan orang lain. Ya. Ya, cuman karena bahasa Jawa, orang Jawa, ilat Jawa, lidah Jawa jadinya gampangnya apem. Ya. Ya itu memang cara mengelola pengetahuan seperti itu. Berupa suatu simbol-simbol makanan gitu ya. Itu pun ada di Arab ada apa enggak Mas? Kurang tahu Pak, mungkin ya ada. Karena itu kearifan lokal kita. Dan memang orang Jawa itu sukanya itu membuat simbol-simbol berupa makanan. Sehingga doanya orang Jawa dulu itu tidak berupa kalimat yang seperti kita berdoa itu. Doa mereka itu diwujudkan dalam bentuk simbol. Misalnya bucu itu sudah berupa ritual menyembah itu. Kemudian kalau kita ada doa untuk menolak hujan, kalau nenek moyang kita nggak usah doa macam-macam, pokoknya kayak Lombok, Brambang, Lombok, Sutui Biting, ya udah itu menolak hujan. Atau mungkin dengan simbol nggak usah pakai dungo macam-macam, celana dalamnya pengantinnya itu di genting. Itu terjadi saat saya di kos itu Bu Jenah itu ya. Lagi apa Bu Jenah itu melempar celana dalam perempuan, ternyata biar tidak hujan gitu ya. Melemparnya gagal terus karena sudah sepuh kan, melempar gagal lagi, melempar gagal lagi. Berupa celana dalam, oh ternyata itu nolak hujan gitu ya. Ya enggak berdoa apa-apa ya, dia menggunakan simbol-simbol kayak gitu, tapi niat ensun aku kepengen aku digawe ora udan ngono tak beda dengan simbol-simbolnya. Ya seperti itu Mas Agung. Jadi simbol-simbol itu makanan itu semua jadi simbol. Seperti mento, apem, terus apa ya, lemper, kupat ya. Dan sebagainya. Ya, kalau Anda mencari kupat di Arab ya tidak ada. Kearifan lokal kita. Ya kupatan ngaku lepat, kupat ngaku lepat. Nah seperti itu ya Mas Agung ya. Baik.
Jadi kita itu sebetulnya punya kearifan lokal tidak kalah, tetapi kadang tidak dikelola dengan baik. Sehingga menjadi tidak laku. Ya, tapi kalau tidak laku, nyatanya orang luar pun senang dengan apa yang kita miliki. Tarian kita, musik kita, tembang-tembang kita, mereka suka. Berarti kan sebenarnya laku. Tapi cuma kita tidak bisa mengelola dengan baik. Ini maaf saya banyak cerita tentang mengelola kearifan lokal dulu ya, karena ini adalah kajian-kajian saya tentang itu, pengetahuan kearifan lokal, ya, indigenous knowledge management. Nanti untuk yang marketing dan sebagainya nanti Pak Eko yang luruskan. Karena kajian Pak Eko tentang keuangan, marketing gitu ya. Kalau saya kajian-kajian tentang kearifan lokal. Jadi bagi mahasiswa yang tidak tertarik kearifan lokal ya mohon dimaklumi. Tapi teorinya kan sama. Teori yang digunakan sama. Tapi kasusnya itu kan kasus-kasus yang memang saya meneliti. Nanti ada tulisan-tulisan jurnal yang saya buat, saya sharingkan juga. Tuh, ada lagi selain Mas Agung, silakan. Mumpung oh sudah jam 9 nih, saya kira. Sudah cukup ya? Sudah capek. Baik, sudah cukup. Nanti kita bisa mau kuliah offline enggak? Enggak usah ya. Kita kalau mau offline ya silahkan, kita bisa ketemu di kampus gitu ya. Tapi kalau nyaman dengan online ya enggak apa-apa. Sekali-sekali boleh offline, Pak. Boleh, nanti boleh offline. Di dosen kepala ketua kelasnya siapa tuh ini di kelompok ini? Mas Ujiannya Agung. saja, Pak. Ya. Silakan dipilih ya. Nah, nanti tergantung Mas siapa tadi? Januar. Mas Agung. Agung. Mas Agung, Pak. Mas Agung nanti ya dikoordinir aja Mas Agung. Kalau misalnya kepengen ketemu di kelas, ya silahkan nanti sampaikan ke Mas Pak Torik ya. Ya nanti biar disiapkan kelasnya. Ya. Oke, gitu saja untuk hari ini dan semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat ya. Terutama adalah menginspirasi bahwa pengetahuan itu penting dikelola, kalau tidak ya punah. Dan bangsa kita itu memiliki pengetahuan kearifan lokal yang luar biasa. Dan kita sendiri sebagai pewaris kadang tidak menghargai pengetahuan itu dan bahkan lebih senang dengan pengetahuan yang dikelola oleh bangsa lain. Apakah kita nggak boleh mempelajari pengetahuan bangsa lain? Ya boleh, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai melupakan pengetahuan yang kita miliki. Seperti saya juga belajar filsafat Yunani, Timur Tengah, saya belajar. Tetapi saya tidak boleh melupakan filsafat lokal. Boyo Siroarso Madika Madikan Hayu Pegat Sumengkiring Durkamurkan itu juga tidak boleh lupa, ya kan? Sebagai filsafat, ya ampuh tanpa aji, ngelur tanpa bolo, menang tanpa ngasuraki, juga filsafat. Filsafat siapa yang menciptakan itu? Sosro Kartono. Siapa Sosro Kartono? Kakaknya Ibu Kartini. Loh, kenapa dia menjadi filsufnya orang Jawa? Ya karena dia adalah sarjana pertama yang kita miliki. Dia menguasai 17 bahasa. Ya kan? Sesengaja Sosro Kartono, nanti ketemu siapa nih. Saya itu sampai sekarang kepingin datang di makamnya, sampai sekarang belum sampai ya. Kalau di makamnya Ki Ageng Selo saya pernah ya datang, tokoh-tokoh itu saya cuma datang saja itu. Mendatangi tokoh-tokoh itu bukan meminta berkah atau apa enggak ya, karena saya suka sejarah, ya paling tidak mengetahui ini tokoh-tokoh. Oh ya ini ilmu yang saya serap, ini ilmunya. Misalnya Ki Ageng Selo, saya membaca buku tentang Serat Pepali gitu ya. Ya, saya membaca kitabnya dia, maksud tidak tahu makamnya dia, saya datang ke makamnya. Ya cuma foto saja lah. Ya setengahnya ada sisi doa-doa dan sebagainya, itu kan hal yang wajar ya.
Tapi kalau minta-minta itu enggak lah, saya enggak minta apa-apa. Baik, itu saja untuk hari ini. Selamat malam dan terima kasih. Selamat malam, Pak. Terima kasih, Mas. Mbak, terima kasih. Sama-sama ya. Mari.